Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Tiatur Rohma Maulana, NIM 132410080. Saya dari kelas M243B, Program Studi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil observasi media pembelajaran yang telah saya lakukan di SDIT untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada kuliah pembelajaran media. Latar belakang dilaksanakannya observasi ini adalah karena media pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu proses belajar mengajar di sekolah dasar. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru menyampaikan materi dengan lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, saya melakukan observasi di SDIT Nurjali untuk mengetahui bagaimana penggunaan media pembelajaran diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Adapun metode observasi yang saya laksanakan dalam kegiatan observasi ini yaitu menggunakan observasi langsung ke kelas, dan juga ada wawancara dan juga dokumentasi. Nah, wawancara ini dilakukan bersama kepala sekolah, wali kelas 5B, dan beberapa siswa untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan media pembelajaran. Selain itu, saya juga melakukan dokumentasi terhadap fasilitas dan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Profil sekolah dan kelas observasi. Observasi dilakukan di SDIT Nurjali yang berlokasi di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekolah ini merupakan sekolah dasar swasta dengan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum merdeka dan memiliki akreditasi B. Kelas yang saya observasi adalah kelas 5B dengan jumlah 26 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Kondisi kelas juga cukup nyaman karena dilengkapi dengan AC, papan tulis, meja, kursi, dan juga rak penyimpanan, dan juga pencahayaan yang memadai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru, terdapat beberapa media pembelajaran yang digunakan di kelas, yaitu ada papan tulis, proyektor, smart TV, printer, buku pelajaran, dan juga speaker. Nah, media-media tersebut digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih menarik dan juga interaktif. Dan guru juga memanfaatkan media digital seperti Quizzes atau Wayground untuk evaluasi pembelajaran. Nah, selain itu, siswa pernah melakukan praktik langsung seperti membuat peta Indonesia dengan cara menggunting dan juga menempel secara berkelompok. Dan menurut siswa, penggunaan media pembelajaran membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kelebihan media pembelajaran. Dari hasil observasi, terdapat beberapa kelebihan penggunaan media pembelajaran. Pertama, media pembelajaran dapat meningkatkan minat dan antusias siswa. Siswa terlihat lebih semangat ketika belajar menggunakan video, permainan, maupun praktik langsung. Kedua, media juga membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, terutama materi yang membutuhkan visualisasi, seperti contohnya mata pelajaran IPA salah satunya. Dan ketiga, penggunaan media membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi, sehingga siswa tidak cepat bosan dan juga mengantuk. Keempat, media pembelajaran juga mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, karena siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga ikut aktif dalam kegiatan belajar. Dan selain itu juga, sekolah juga sudah memanfaatkan teknologi yang tersedia, seperti contohnya ada smart TV dan juga internet untuk mendukung pembelajaran. Dan adapun kekurangan media pembelajaran. Nah, walaupun penggunaan media pembelajaran itu sudah cukup baik, tapi masih
ada beberapa kekurangan. Nah, yang pertama, penggunaan media itu belum merata dan belum konsisten pada semua mata pelajaran. Pada beberapa pelajaran, misalnya seperti matematika, itu metode ceramah yang masih lebih dominan, lebih seringnya matematika itu ceramah. Dan yang kedua, tidak semua materi itu cocok kalau misalnya diajarkan pakai media digital. Jadi guru lebih sering menggunakan media papan tulis gitu, lebih sering ceramah. Dan juga yang ketiga, ada media digital juga itu dapat menimbulkan kebosanan apabila digunakan terus-menerus tanpa variasi. Nah, selain itu juga masih terdapat keterbatasan akses bagi sebagian siswa saat pembelajaran daring, terutama terkait dukungan dan juga orang tua dan fasilitas belajar. Karena tidak semua orang tua itu bisa digital, dan juga guru mengakui bahwa media yang digunakan itu juga masih cukup sederhana, sehingga pengembangan media lebih kreatif masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran di SDIT Nurjali sudah cukup baik dan didukung fasilitas yang memadai. Media pembelajaran terbukti membantu meningkatkan minat belajar siswa, mempermudah pemahaman materi, dan membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Namun, penggunaan media pembelajaran masih perlu dikembangkan agar lebih variatif dan juga inovatif, dan digunakan juga secara lebih konsisten pada semua mata pelajaran. Dan sekian, terima kasih. Itulah pemaparan hasil observasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.